Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang antipiretika, analgetika, dan juga antiinflamasi. Nah, mungkin juga sudah familiar ya. Antipiretik itu merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi demam, sedangkan analgetik dan antiinflamasi ini obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri. Nanti akan kita bahas lebih detail ya satu persatu, terutama bagaimana patofisiologi demam dan bagaimana mekanisme kerja obatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana patofisiologi nyeri dan bagaimana mekanisme kerja obatnya. Oke, next. Nah, ini visi misi, saya rasa teman-teman juga sudah familiar. Kita langsung saja ke capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya sama seperti yang sudah sebelumnya. Intinya teman-teman setelah mendapatkan materi ini, teman-teman diharapkan sudah bisa memahami bagaimana patofisiologi dari suatu penyakit dan bagaimana juga mekanisme kerja obatnya. Nah, ini outline-nya, jadi ada 2 poin yang akan kita pelajari tentang demam dan juga tentang nyeri. Demam ini akan kita pelajari bersama obatnya, yaitu antipiretika. Sedangkan nyeri akan kita pelajari obatnya bersama nyeri dan juga obatnya yaitu analgetik dan juga antiinflamasi. Oke, ini referensi yang kita gunakan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, demam dan antipiretika. Demam ya, saya yakin teman-teman sudah familiar dengan demam dan bahkan pernah mengalami demam ya. Oke, jadi di sini yang perlu diingat teman-teman, kalau demam itu bukan suatu penyakit. Jadi demam itu sebenarnya adalah salah satu gejala yang menunjukkan adanya penyakit di dalam tubuh kita. Jadi dia itu gejalanya gitu. Nah, selain itu, demam itu juga merupakan suatu reaksi perlawanan tubuh terhadap benda asing yang masuk. Nah, jadi secara garis besar kalau ditanya apa sih itu demam? Jadi demam itu merupakan dia satu gejala dari berbagai penyakit gitu. Jadi dia tuh gejalanya penyakit, bukan penyakitnya. Tadi merupakan salah satu gejala gitu. Yang kedua, demam itu sendiri merupakan suatu bentuk pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh atau reaksi imuniti. Nah, kapan sih seseorang itu dikatakan demam? Jika suhunya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dan ini juga kalau itu pengukurannya lewat ketiak, tapi kalau diukur lewat dubur biasanya dikatakan demam jika suhunya lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius. Nah, teman-teman, kenapa sih dia itu merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan tubuh? Jadi, diharapkan tadi dengan peningkatan suhu tubuh itu bisa membunuh kuman yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Nah, secara umum karena demam ini kan sebenarnya dia bukan penyakit tapi menunjukkan adanya gejala. Jadi dia adalah gejala yang menunjukkan adanya indikasi penyakit di dalam tubuh gitu. Secara umum, demam itu dia tidak terlalu berbahaya, tetapi kalau pada keadaan dewasa, tetapi kalau pada anak-anak jika suhunya sudah sampai 39 derajat Celcius, maka sebaiknya dirujuk itu agar diberi penanganan. Kenapa? Karena pada anak-anak itu beresiko terjadinya kejang demam. Nah, kalau pada kita yang dewasa sebenarnya tadi kalau demam itu dengan durasi yang singkat dalam waktu 3 hari itu masih normal. Tetapi kalau lebih dari itu sudah menunjukkan adanya penyakit di dalam tubuh kita. Jadi harus digali lagi. Sebenarnya kenapa bisa tubuh kita itu mengalami demam yang lebih dari 3 hari gitu. Jadi dicari tahu penyebabnya. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke patofisiologi demam. Nah, kenapa seseorang bisa demam? Jadi yang pertama itu ketika ada kuman atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, nih kumannya, maka kuman itu akan melepaskan pirogen. Nah, pirogen ini nanti akan masuk ke dalam aliran darah kan ya. Nah, ketika ada benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh, otomatis tubuh kita tidak akan tinggal diam dong ya. Tubuh kita itu akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuhnya. Atau imunitas kita itu terjadi nanti reaksi imunitas gitu. Nah, bagaimana cara dia melawan? Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu dia juga melepaskan pirogen sebagai bentuk perlawanannya. Nah, apa bedanya? Kalau pirogen dari luar itu disebut
pirogen eksogen. Jadi dia didapatkan dari luar. Nah, ini pirogen eksogen itu biasanya dia menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, sedangkan kalau pirogen endogen itu merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi sebagai reaksi untuk melawan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi di sini bisa dilihat kuman melepaskan pirogen dan sel tubuh juga melepaskan pirogen. Nah, pirogen tadi dia akan masuk ke dalam aliran darah. Maka dia selanjutnya akan dibawa kemana? Dibawalah ke hipotalamus. Dia mengalir ke otak sampai ke hipotalamus. Nah, maka pirogen ini nanti dia akan menginstruksikan tubuh untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Kenapa harus ditingkatkan gitu? Harapannya dengan meningkatkan suhu tubuh tadi dia dapat membunuh kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh tadi. Tuh. Jadi peningkatan suhu tubuh itu diharapkan bisa membunuh kuman yang masuk tadi. Gitu. Nah, jadi di hipotalamus inilah si pengatur panas dan dinginnya tubuh seseorang. Jadi yang mengatur suhu itu adalah di hipotalamus. Tuh. Nah, apa yang akan terjadi jika suhu tubuh itu meningkat? Gitu ya. Jadi selain demam, biasanya apa yang dialami seseorang? Denyut jantung dan metabolismenya meningkat. Jadi umumnya pada orang yang demam itu denyut jantungnya dia akan meningkat. Kemudian badannya menggigil karena otot yang berkontraksi. Nah, mungkin teman-teman juga sering mengalami ya, padahal suhu tubuh itu panas, tapi kenapa kita bisa menggigil? Nah, jadi nanti kita bahas nih di slide berikutnya. Nah, kemudian aliran darah itu ke kulit itu menurun, sehingga kulit terlihat pucat dan kering. Ini mungkin beberapa gejala klinis yang mengikuti demam. Jadi selain tadi suhu tubuh yang meningkat, denyut jantung dan metabolisme meningkat, kemudian kita menggigil dan pucat tadi. Kenapa? Karena aliran darah ke kulit itu menurun. Nah, sekarang kita bahas kenapa dia bisa menggigil. Ada yang tahu kira-kira kenapa bisa menggigil? Oke, ini sebelum kesini kita bahas dulu menggigil. Nah, mengapa saat demam kita bisa menggigil? Jadi teman-teman, kan suhu tubuh kita itu suhu tubuh kita kan tinggi ya. Suhu tubuh kita itu tinggi, tetapi tidak balance dengan suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan kita itu rendah. Nah, jadi seakan-akan jadi tubuh itu menerima sinyalnya seakan-akan kita itu berada di lingkungan yang dingin, sehingga perlu penyesuaian. Itu makanya karena ketidakseimbangan antara suhu tubuh kita yang sesungguhnya tinggi dan suhu lingkungan dingin. Nah, inilah yang menyebabkan tubuh itu menggigil. Gitu. Jadi perlu penyesuaian. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya kenapa saat demam kita menggigil, tadi kan terjadi ketidakseimbangan antara suhu tubuh dengan suhu lingkungan, di mana suhu tubuhnya tinggi tapi suhu lingkungannya rendah. Kan ya, tadi yang sudah saya sampaikan, sehingga tubuh itu akan menganggap kita berada di tempat yang dingin, sehingga perlu penyesuaian gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena tubuh tadi menganggap kita berada di suhu lingkungan yang dingin, maka terjadilah pergerakan otot-otot tadi. Gitu. Jadi terjadi pergerakan otot-otot di bawah kulit. Nah, inilah yang menyebabkan menggigil. Tuh. Nah, sama tadi seperti yang disampaikan di sini nih. Nah, di mana tadi sini menggigil kenapa? Karena ada otot yang berkontraksi. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kita lanjut lagi ke patofisiologi demam yang lebih detail. Tadi kan sudah dijelaskan secara singkat. Intinya sama saja gitu. Nah, demam itu terjadi karena dia infeksi atau karena penggunaan obat atau racun, kemudian ada terjadi reaksi imun yang kompleks gitu. Ini kenapa? Akhirnya masuknya benda-benda asing ini atau mikroorganisme ke dalam tubuh itu akan memicu sistem pertahanan tubuh. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sebelah sini ini eksogennya, pirogen dari luar. Jadi dia akan masuk. Nah, masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh, maka akan ada yang dibawa langsung ke hipotalamus nih, dibawa ke hipotalamus, dan ada juga sebagian yang dia akan dimakan oleh makrofag gitu ya. Jadi dia akan dikenali nih oleh makrofag. Dia ini adalah benda asing. Makrofag
Makrofag ini di mana sini monosit ya, salah satu yang digunakan sistem pertahanan tubuhnya. Ini merupakan suatu sistem pertahanan tubuh gitu. Nah, ketika dia bertemu dengan tadi dia mendapatkan sinyal dari pirogen eksogen, maka dia akan melepaskanlah pirogen endogen. Nah, di sini yang dilepaskan ada interleukin 1, interleukin 6 dan TNF alfa. Nah, sehingga pirogen ini dia akan mengaktifkan siklooksigenase 2 tadi. Nah, ini sama akhirnya akan mengaktifkan prostaglandin. Jadi sama intinya. Jadi ada dua jalur di sini, ada langsung jalur ke hipotalamus, kemudian ada jalur humoral. Nah, ini tadi yang membedakan kalau di sini pirogen eksogennya langsung masuk ke aliran darah kan tadi ya disampaikan di depan, dia langsung akan diteruskan ke sistem saraf pusat gitu. Jadi di sini nanti akan langsung terjadi pelepasan prostaglandin. Nah, sedangkan kalau yang lewat humoral pathway itu tadi dia ada sistem pertahanan tubuh. Di sini salah satu yang ditampilkan adalah monosit. Jadi sistem imun tubuh nanti teman-teman akan belajar di imunologi itu banyak sekali pasukan perang kita. Nah, di sini salah satunya pasukan perang yang digunakan adalah si monosit. Jadi nanti monosit ini dia akan melepaskan pirogen endogen yang ada di dalam tubuh, yaitu interleukin tadi ya dan TNF alfa. Kemudian ini nanti akan memicu jalur siklooksigenase, dia akan mengaktifkan enzim siklooksigenase. Nah, kalau enzim siklooksigenase ini aktif, otomatis prostaglandinlah terbentuk. Nah, kalau prostaglandinnya ini terbentuk, nanti prostaglandin yang ada di perifer ini nanti dia akan dibawa ke hipotalamus juga. Jadi sama yang dari jaringan ataupun yang dia langsung ke otak, ke sistem saraf pusat itu sama. Pemicunya tadi si prostaglandin. Jadi ini dibawa lah ke hipotalamus. Jadi sama-sama dibawa ke hipotalamus. Nah, tadi ketika sudah sampai nih yang memberikan sinyal ke hipotalamus ini, maka disampaikan kalau di tubuh kita itu ada benda asing. Nah, adanya benda asing atau infeksi dari kuman tadi, maka hipotalamus ini akan meningkatkan temperatur tubuh atau suhu tubuh. Tujuannya apa? Supaya tadi nih demam ini, peningkatan suhu tubuh ini bisa membunuh si infeksi yang masuk ke dalam tubuh tadi, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh tadi. Jadi harapannya seperti itu. Nah, terjadilah demam. Tuh, jadinya sama nih. Nah, ini tadi pirogen endogennya disampaikanlah ke hipotalamus gitu. Nah, di sini ada yang memicu ke sistem saraf simpatik ya. Akhirnya terjadilah piloreksi, kemudian terjadilah produksi panas, akhirnya juga ke demam. Kemudian ada juga yang mempengaruhi vasomotor, pusat vasomotor, terjadilah vasokontriksi, kemudian terjadi konservasi panas, dan akhirnya nanti dari semua ini, baik dari jalur sistem saraf pusatnya atau sistem saraf vagus tadi, ataupun jalur humoral itu sama-sama nanti akan menyampaikan pesan ke prostaglandin, ke hipotalamus, maaf. Nah, selanjutnya tadi ini kenapa Bu ada sistem saraf simpatik di sini? Nah, di sini bisa dilihat prostaglandin tadi, adanya prostaglandin itu bisa memacu pelepasan norepinefrin. Norepinefrin ini kan merupakan neurotransmitter dari sistem simpatik. Jadi kalau jumlah norepinefrin banyak, otomatis produksi panasnya juga meningkat. Jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa gambaran secara detail lagi patofisiologi demam. Jadi intinya saya ulang lagi, bagaimana patofisiologi demam secara sederhana. Jadi intinya adalah ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, di dalam aliran darah ini ada yang langsung dibawa ke sistem saraf, kemudian ada yang dia akan berlawanan dengan, akan berhadapan dengan sistem pertahanan tubuh. Nah, maka di sini karena tadi ada benda asing ya, benda asing atau kuman yang masuk ini, maka sistem pertahanan tubuh itu akan melepaskanlah pirogen yang endogen dari dalam tubuh. Nah, pirogen ini ataupun dari jalur saraf tadi, sistem saraf itu sama-sama akan melepaskan si prostaglandin, akan membentuk prostaglandin. Kita tahu prostaglandin ini merupakan salah satu mediator yang menyebabkan terjadinya panas. Jadi prostaglandin akan masuk ke hipotalamus. Di hipotalamus dia akan menyampaikan pesan tersebut. Terjadilah demam. Jadi seperti itu.
lagi. Nah, ini tujuan dari terapi pada demam sendiri. Yang pertama adalah menurunkan demamnya, yang kedua mengatasi penyebab demam. Jadi dicari dulu tadi penyebabnya apa. Tuh. Kemudian ini beberapa terapi untuk mengatasi demam. Jadi ada terapi farmakologi dan juga terapi farmakologi. Untuk terapi farmakologi ini bisa menggunakan kompres dan juga minum air putih yang banyak. Nah, kompresnya yang mana yo? Kompres hangat atau kompres dingin? Itu yang mana nih? Nah, karena sampai sekarang itu masih banyak yang menggunakan kompres dingin kan ya untuk mengatasi demam. Nah, dari beberapa penelitian itu menunjukkan yang paling tepat itu adalah menggunakan kompres hangat. Kenapa? Karena tadi ini adalah penyesuaian suhu ketika kan suhu tubuh itu sudah panas nih. Suhu tubuh, temperatur tubuh itu sudah tinggi. Jadi ketika dia dikompres dengan air hangat, maka dia akan mendapatkan stimulus kalau di yang kompres ini nih panas gitu, sehingga tubuh itu dia perlahan-lahan akan menurunkan gitu. Jadi dia akan merangsang di hipotalamus tadi kompres hangat ini. Harapannya tadi dengan dilakukan kompres hangat hipotalamus nanti terjadilah pengaturan di hipotalamus kalau menunjukkan tubuh kita itu mendapatkan rangsangan panas sehingga perlu penurunan suhu. Akhirnya terjadilah penurunan suhu seperti itu. Tapi bagaimana dengan kompres dingin? Kalau kompres dingin itu kan berarti stimulus yang ada itu adalah tubuh merasakan sekarang itu dia lagi dikompres dengan air dingin gitu. Nah, dingin apalagi sampai menggunakan es itu menunjukkan sekarang itu perlu tubuh itu mendapatkan rangsangan dingin atau stimulus dingin, berarti perlu ditingkatkan lagi nih suhu tubuh kita. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi stimulus yang dingin tadi gitu, suhu lingkungan itu dingin. Nah, akhirnya tambah parah nanti demamnya bisa sampai menggigil yang berlebihan gitu. Jadi tidak diharapkan dengan kompres dingin. Sehingga mana yang efektif sampai saat ini itu adalah kompres hangat. Seperti itu. Kemudian untuk terapi farmakologinya sendiri itu menggunakan antipiretik. Jadi istilah nama obatnya untuk mengatasi demam itu adalah antipiretik. Oke, lanjut. Nah, salah satu obat antipiretik yang bisa digunakan itu adalah paracetamol. Mungkin sangat familiar ya, atau dengan istilah nama lain acetaminophen. Nah, ini familiar digunakan untuk mengatasi demam. Bagaimana mekanisme kerjanya? Sebenarnya sampai saat ini itu belum ditemukan mekanisme kerja yang betul-betul pasti terkait penggunaan dari paracetamol sendiri. Jadi masih banyak pendapat terkait bagaimana mekanisme kerja dari paracetamol. Jadi sampai saat ini mungkin beberapa penelitian, beberapa studi itu menunjukkan kalau mekanisme kerja dari paracetamol sendiri itu adalah bermain di enzim siklooksidase. Nah, tadi kita tahu di metabolismenya itu dia bermain di siklooksidase kan ya. Nah, apa kelebihan paracetamol juga? Paracetamol ini dia berpenetrasi dengan baik ke dalam sawar darah otak sehingga dia bisa masuk ke hipotalamus. Jadi dia bisa masuk ke hipotalamus. Di sini dia bisa mengatur menurunkan suhu tubuh tadi. Gitu. Ini keuntungan dari acetaminophen atau paracetamol. Jadi kalau ditanya bagaimana mekanisme kerjanya, dia menghambat enzim siklooksidase yang ada di dalam otak. Gitu. Dengan enzim siklooksidase dihambat, ya, ketika siklooksidase itu dihambat, harapannya prostaglandin itu juga ikut terhambat. Kalau prostaglandin terhambat, maka terjadilah penurunan suhu tubuh, gitu. Terjadilah efek antipiretiknya. Kayak bisa dipahami ya. Jadi intinya paracetamol itu adalah menghambat enzim siklooksidase yang ada di sistem saraf pusat. Ini perbedaannya. Kalau paracetamol itu dia tidak bisa, tidak terlalu efektif jika digunakan untuk mengatasi peradangan pada sel-sel tubuh. Kenapa? Karena dia kerjanya di sentral, dia hanya efektif, jadi dia jauh akan lebih efektif itu di sentral. Jadi dia akan bekerja pada prostaglandin, menghambat prostaglandin yang ada di sentral. Sedangkan yang di perifer, yang di jaringan sel itu dia tidak terlalu bermakna penghambatannya. Bisa nggak? Bisa, cuma kecil. Tuh. Terus hebatnya paracetamol nih ya, hampir kita setiap
nyeri, setiap sakit, mungkin pilihan utama kita selalu paracetamol gitu. Jadi pada demam yang dihambat adalah siklooksigenase 3, sedangkan kalau di perifer itu dia menghambat ke siklooksigenase 2. Tetapi kemampuan penghambatan di perifernya atau di jaringannya itu kecil, sehingga kemampuan menghambat siklooksigenase 2-nya itu juga kecil gitu. Kalau ditanya mampu nggak mampu, cuma kecil gitu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah antipiretik lain, itu yang bisa digunakan adalah ibuprofen, tapi sebenarnya ibuprofen ini merupakan obat antiinflamasi non steroid, cuma dia juga punya kemampuan sebagai antipiretik, bisa menurunkan demam. Cuma tadi balik lagi, untuk pengaturan demamnya sendiri, untuk menurunkan demamnya sendiri itu dilihat penyebabnya. Kalau memang tadi demamnya itu disebabkan oleh adanya infeksi atau adanya peradangan gitu ya, nah itu sangat memungkinkan kita menggunakan ibuprofen, karena ibuprofen di sini dia dapat mengatasi peradangannya sehingga demamnya bisa teratasi. Jadi tahu permasalahan awalnya penyebab demam itu apa gitu. Nah, kita bisa memilih menggunakan ibuprofen. Tetapi kalau misalkan karena penyesuaian suhu, karena misalkan kelelahan, itu cukup menggunakan paracetamol. Jadi tidak selalu pilihan utama itu ibuprofen ya untuk mengatasi demam, karena tadi tergantung penyebabnya itu apa. Nanti ini akan kita praktekkan di praktikum farmakologi. Jadi nanti akan membandingkan antipiretik, yang satu nanti menggunakan paracetamol dan yang satunya menggunakan ibuprofen. Kemudian nanti kita lihat mana yang lebih cepat dalam menurunkan demam gitu. Nah, untuk mekanisme kerjanya nanti kita bahas NSAID ini berikutnya ya, di slide berikutnya. Intinya kalau paracetamol itu tadi atau acetaminophen itu merupakan antipiretik, ibuprofen ini dia merupakan NSAID tapi dia punya kemampuan antipiretik. Nah, dan jadi bisa sebagai antipiretik dan juga bisa sebagai antiinflamasi gitu. Bagaimana mekanisme kerjanya? Intinya sama, yang dihambat adalah enzim siklooksigenase. Tujuannya adalah untuk mengurangi prostaglandin tadi tuh. Nah, kemudian ibuprofen itu juga tidak boleh digunakan sebagai pilihan utama, terutama pada anak ya. Jadi betul-betul dengan indikasi khusus. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau sampai demam yang terjadi itu adalah demam berdarah. Jadi kalau yang terjadi itu adalah demam berdarah, dapat NSAID, ini demamnya demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes ya, dapat NSAID, maka yang ada adalah resiko pendarahannya meningkat. Tuh, bleedingnya itu meningkat. Sehingga berbahaya. Jadi tidak semua kondisi demam itu cocok dengan ibuprofen. Jadi perlu dipertimbangkan lagi. Itu makanya di awal itu biasanya terutama pada anak tuh selalu dimulai dengan pemberian paracetamol atau acetaminophen. Kayak bisa dipahami ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan obat-obat yang bisa digunakan sebagai antipiretik itu ada 2, yaitu paracetamol dan juga ibuprofen. Tetapi untuk penggunaan ibuprofen itu harus diketahui dengan jelas indikasinya, penyebab demamnya itu apa. Oke. Kita lanjut ke outline berikutnya, yaitu terkait nyeri. Di sini ada 2 obat yang digunakan, analgetik dan antiinflamasi. Nanti kita bahas bedanya apa. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi nyeri itu sendiri. Jadi nyeri itu adalah suatu sensasi sensori ya. Jadi suatu sensasi sensori dan pengalaman subjektif yang dialami oleh setiap individu. Gitu. Jadi nyeri itu pengalaman sensori dan pengalaman subjektif. Jadi subjektif tuh betul-betul tergantung bagaimana persepsi dari si pasiennya. Nah, jadi antara yang satu dengan yang lain itu bisa menyebabkan perasaan atau persepsi yang berbeda-beda. Intinya, nyeri ini tuh membuat si pasien merasa tidak nyaman. Nah, kemudian tidak menyenangkan dan akhirnya nyeri ini juga menunjukkan kalau di dalam tubuh itu sedang mengalami atau berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan.
Jadi secara garis besar tadi, nyeri itu merupakan sensasi sensori dan pengalaman subjektif yang dirasakan oleh setiap individu, di mana pengalaman yang dirasakan itu beda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi untuk pengukuran nyeri itu sangat subjektif, tergantung bagaimana kondisi masing-masing pasien. Tuh. Nah, untuk nyeri sendiri di sini ada beberapa tahapan dari nyeri itu sendiri. Jadi ada transduksi, jadi ada 4 ya. Pertama transduksi, kemudian ada transmisi, kemudian ada modulasi, dan juga ada persepsi. Oke, nah di sini bisa kita lihat ini tadi tahap yang pertama, tahap transduksi. Kemudian yang kedua di sini ada tahap transmisi, yang ketiga ada tahap modulasi, dan yang keempat ada tahap persepsi. Nah, apa maksudnya? Jadi yang pertama adalah transduksi. Transduksi ini tahap stimulus gitu. Jadi stimulus yang masuk nih dari ujung-ujung saraf kan ya. Seperti kita belajar sistem saraf pusat atau sistem saraf otonom. Jadi ketika ada stimulus itu diubah menjadi aktivitas listrik yang akan diterima oleh ujung-ujung saraf perifer. Jadi ini ujung-ujung saraf tepi kita itu akan menerima stimulus. Jadi akan menerima stimulus. Contoh misalkan nih kita mengalami luka, misalkan nih jari-jari tangannya misalnya. Tuh ya, maklumin gemes tidak bagus. Habis itu ini ketusuk misalnya. Ketusuk duri misal. Nah, ini kan sinyal ya, jadi ini stimulus, maksud saya ini adalah stimulus yang menyebabkan nanti sistem saraf pusat itu akan mempersepsikan kalau ketusuk jarum itu atau ketusuk duri itu sakit gitu. Nah, jadi ada tahap transduksi di mana stimulus yang ada ini itu diubah menjadi aktivitas listrik yang akan diterima oleh ujung-ujung saraf perifer ini, diterima oleh ujung saraf perifer. Nah, kemudian dari saraf perifer ini dia nanti akan ditransmisikan. Jadi tahap kedua adalah tahap transmisi, di mana di sini impuls nyeri tadi itu diteruskan gitu. Jadi nih habis transduksi, habis menerima sinyal akan ditransmisikan. Jadi akan diteruskan. Nah, kemudian selanjutnya ditransmisikan ya dari tulang. Jadi kan dari perifer, dari ujung saraf tepi ke tulang belakang sampai masuk ke sistem saraf pusat. Nah, sebelum terjadi persepsi itu yang kedua adalah tahap modulasi, di mana tahap modulasi ini merupakan tahap terjadinya interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang masuk. Jadi di sini terjadi modulasi. Jadi sistem analgesik endogen yang ada di tubuh, yang dihasilkan tubuh, dan juga nyeri yang masuk. Terjadilah proses modulasi di sini. Nah, habis itu baru terjadi tahap terakhir, yaitu persepsi, di mana di sini adalah proses akhir di otak yang bisa menyampaikan perasaan, menggambarkan bagaimana perasaan subjektif yang dialami oleh pasien, terutama di sini adalah perasaan nyerinya. Jadi ketika kita ketusuk duri, kemudian kita merasa sakit, nah itu udah tahu di sini dipersepsikan, oh kita ketusuk duri dan itu sakit gitu. Jadi secara garis besar tahapan terjadinya nyeri itu ada 4, dimulai dari transduksi, stimulus, penyampaian stimulus tadi, kemudian ditransmisikan, dihantarkan dari tulang belakang sampai ke sistem saraf pusat. Nah, di sini terjadilah proses modulasi, jadi interaksi antara sistem endogen yang ada di dalam tubuh dengan input nyeri yang masuk gitu. Jadi kemudian setelah itu baru terjadilah persepsi. Itu ya, jadi bisa dipahami. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, untuk klasifikasi nyeri sendiri itu ada berdasarkan durasi, ada berdasarkan patofisiologi, dan juga ada berdasarkan tingkat keparahannya. Kalau misalkan berdasarkan durasinya itu ada akut dan ada kronis. Nah, apa bedanya? Jelas ya, kalau akut ini terjadinya pendek, biasanya dia timbulnya mendadak, kemudian berlangsungnya kurang dari 3 bulan. Nah, biasanya akut ini itu sering berhubungan dengan adanya cedera, misal ketusuk, kebentur, gitu. Nah, kemudian kalau kronis berarti ini kebalikannya. Kalau tadi itu kurang dari 3 bulan, kalau kronis itu lebih dari 3 bulan. Dan ini biasanya nyeri kronik itu dia berulang dan terjadi terus-menerus. Nah, biasanya kalau sampai terjadi nyeri kronis ini itu berhubungan dengan adanya kasus keganasan atau proses degeneratif yang ada di dalam tubuh. Misalkan terjadi
osteoartritis ya, sudah mengalami rheumatoid arthritis misalkan. Jadi sudah memang terjadi proses degeneratif pada organ di dalam tubuh. Nah, kemudian ada yang berdasarkan patofisiologi. Di sini ada nyeri nosiseptik dan juga ada nyeri neuropatik. Nah, apa bedanya? Dan juga nyeri campuran ya. Kalau nosiseptik ini itu merupakan nyeri karena kerusakan jaringan. Nah, jadi nosiseptik ini itu biasanya salah satu upaya yang dilakukan tubuh adalah dengan mengeluarkan zat-zat proinflamasi. Nah, ini nanti kita mainnya itu di sini. Ada antiinflamasi, kenapa bisa gitu? Umumnya ini terjadi karena pada nyeri nosiseptik yang disebabkan adanya kerusakan jaringan. Nah, ini sifatnya nyeri nosiseptik itu biasanya dia tajam, lokasi nyerinya jelas. Jadi misalkan tadi ketusuk duri. Nah, itu jelas kan ya, sifatnya tajam, lokasi nyerinya jelas. Kemudian adanya kerusakan jaringan. Jadi nyeri itu disebabkan karena ada jaringan yang rusak di sana. Nah, akhirnya sebagai suatu sistem modulasi keseimbangan di dalam tubuh kan ya, tubuh itu selalu saking hebatnya ciptaan Allah itu, jadi tubuh itu selalu berupaya ketika mengalami kerusakan gimana caranya diperbaiki. Nah, cara memperbaiki, cara melawan benda asing yang masuk tadi itu adalah dengan mengeluarkan zat-zat inflamasi. Nah, nanti di sini kita bahas tuh lebih dalam bagaimana proses inflamasi itu terjadi. Tuh. Oke, selanjutnya kita bahas nyeri neuropatik. Kalau nyeri neuropatik itu biasanya nyerinya akibat adanya suatu lesi. Jadi kayak terjadi kerusakan atau gangguan pada fungsi saraf. Dan umumnya kalau nyeri neuropatik itu sifatnya menjalar. Jadi seperti kayak kesemutan, kebas, kesetrum, gitu, panas atau hiperagelsia. Nah, jadi jelas ya bedanya kalau nosiseptik itu nyerinya sifatnya tajam, sedangkan kalau neuropati itu biasanya kita yang dirasakan adalah sifatnya itu menjalar, jadi hampir di beberapa bagian tubuh tuh mengalami gitu. Kemudian campuran, jadi bisa dua-duanya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan tingkat keparahan itu ringan, sedang, berat, dan biasanya ini kita gunakan untuk memilih terapi. Kalau pada ringan itu terapi apa yang bisa kita berikan, sedang, berat. Nah, umumnya kalau nyerinya dari ringan sampai sedang ini masih bisa dilakukan swamedikasi. Itu pengobatan sendiri ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih jauh kapan menggunakan apa pilihan terapinya itu nanti di pharmaceutical care. Sedangkan di sini nanti kita akan belajar macam-macam obatnya, bagaimana mekanisme kerja obatnya. Tuh, kayak bisa dipahami ya. Jadi tadi bisa diklasifikasikan berdasarkan durasi, patofisiologi, dan juga tingkat keparahan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kita bahas inflamasi. Nah, sebenarnya inflamasi itu apa? Inflamasi itu dia merupakan mekanisme tubuh terhadap adanya suatu injury tadi, suatu kerusakan dan gangguan oleh faktor eksternal. Gitu. Jadi dia tuh sistem pertahanan tubuh sebenarnya. Nah, definisi lain juga menyatakan kalau inflamasi itu tadi suatu reaksi jaringan yang dia mengirimkan mediator-mediator pertahanan tubuh dan juga protein dalam darah, dia akan menuju ke lokasi infeksi dan kerusakan jaringan. Intinya tadi sama, intinya adalah sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Nah, bagaimana proses inflamasi? Jadi proses inflamasi itu secara garis besar itu terjadi dari pengerahan sel dan juga terjadi kebocoran plasma melalui pembuluh darah dan aktivitas sel dan protein pada jaringan ekstravaskular. Mungkin akan saya jelaskan lebih detail menggunakan gambar ya, mungkin ini akan lebih mudah memahaminya. Tapi secara garis besar ketika ditanya apa itu inflamasi, jadi inflamasi itu merupakan suatu proses pertahanan tubuh terhadap adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau terhadap adanya cedera atau injury tadi. Tuh. Oke, nah ini teman-teman, jadi tadi ketika tubuh itu mengalami injury atau cedera, nih misalkan di sini ada dia ketusuk paku kan ya, maka yang terjadi adalah cedera jaringan. Nah, di sini sangat memungkinkan bakteri itu untuk masuk ke dalam tubuh atau benda asing tadi masuk ke dalam tubuh. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, maka tadi
akan langsung dilawan oleh sistem pertahanan tubuh. Itu hebatnya ya. Nah, sistem pertahanan tubuh kita sendiri itu ada sistem pertahanan tubuh alami dan ada sistem pertahanan tubuh buatan atau adaptif yang didapatkan. Nah, ini nanti akan dipelajari lebih detail di imunologi. Saya hanya menyampaikan garis besar dulu supaya tidak bingung. Jadi ketika ada bakteri yang masuk, maka di sini ada beberapa sistem pertahanan tubuh. Ya, di sini sistem pertahanan tubuh nanti dia akan ketika dia bertemu dengan bakteri, sistem pertahanan tubuh ini dia akan melepaskan mediator proinflamasi. Jadi dia tadi akan mengeluarkan endogen yang ada di dalam tubuh, pirogen endogen yang ada di dalam tubuh. Nah, pirogen endogen yang ada di dalam tubuh tadi itu banyak sekali jenisnya. Salah satu nanti yang dilepaskan adalah histamin. Apa tujuan histamin? Nah, histamin itu adalah di sini teman-teman, dia untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu lebih permeabel. Kenapa? Tujuannya dia lebih permeabel. Nah, teman-teman, tentara perang kita, jadi pasukan yang akan berperang dengan si bakteri itu adanya di mana? Di pembuluh darah. Nih. Jadi pasukan perang kita itu ada di pembuluh darah. Supaya bisa membunuh bakteri yang masuk ini, maka pasukan perang yang ada di pembuluh darah ini dikeluarkan. Gitu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Tadi dengan pelepasan mediator proinflamasi. Salah satunya adalah histamin. Nah, histamin di sini dia membuka atau meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Sehingga apa teman-teman nih? Sehingga pasukan perang yang ada di pembuluh darah ini mudah keluar. Nah, tapi di sini yang perlu diingat, ketika pasukan perang keluar itu otomatis sel darah merah juga keluar, sehingga teman-teman ketika kalian lihat di daerah yang mengalami cedera itu nanti akan kemerahan. Kenapa? Karena di sini tadi karena permeabilitasnya yang meningkat, otomatis sini termasuk sel darah merah itu juga ikut keluar. Akhirnya di daerah yang mengalami cedera tadi di situ akan terlihat kemerahan. Jadi paham ya kenapa ketika kita mengalami injury atau cedera atau trauma itu di tempat yang terjadi tadi atau di jaringan itu terjadi warna kemerahan. Itu alasannya. Nah, kemudian nanti terjadilah proses fagositosis. Jadi sistem pertahanan tubuh ini tadi, sistem pertahanan tubuh yang keluar ini nanti dia akan memakan bakteri, terjadilah proses fagositosis. Begitu terus siklusnya. Nah, di sini teman-teman, selain tadi warna kemerahan yang keluar, apalagi yang dirasakan oleh pasien? Itu. Jadi, yang dirasakan oleh pasien tadi dari proses ini banyak sekali. Jadi tadi pertama warna kemerahan, kan ya. Kedua akan terasa panas. Kenapa gitu? Karena terjadi di sini proses inflamasi tadi gitu. Kemudian nanti juga akan terasa nyeri, kan ya. Nah, selanjutnya bahkan nanti mengalami kebengkakan pada daerah tersebut. Kemudian bahkan ada yang sampai terjadi perubahan dari fungsi atau fungsi dari jaringan tersebut berkurang. Tetapi semua ini kan sistem pertahanan tubuh, ini tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu terjadi proses keseimbangan ketika mediator proinflamasi itu dilepaskan untuk melawan bakteri, dan nanti ketika sudah selesai terjadi proses pertarungan antara sistem imun tubuh dengan bakteri ini, ketika selesai maka perlahan-lahan sistem pertahanan tubuh itu akan menurun melepaskan mediator tadi. Nah, akhirnya terjadilah keseimbangan. Tadi yang semula ini kemerahan nanti dia akan sembuh gitu. Jadi secara alami itu dia akan membaik dengan sendirinya. Nah, ini tadi bagaimana fitofisiologi nyeri dan inflamasi ya. Nah, tetapi kadang-kadang pada proses inflamasi ini ada beberapa orang yang tidak tahan dengan nyeri yang dialami sehingga memang memerlukan terapi untuk mengatasi nyeri tersebut gitu. Nah, itu nanti yang kita pikirkan obat apa yang bisa kita berikan untuk mengatasi nyeri tersebut. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini tadi patofisiologi inflamasi yang lebih detailnya lagi. Tadi bagaimana cara pembentukan prostaglandin. Kalau tadi kan dijelaskan secara umum. Nah, pembentukan prostaglandin teman-teman itu dipengaruhi oleh jalur asam arakidona. Nah, bagaimana terjadinya prostaglandin tadi?
Yang pertama itu dari pembentukan asam arakidonaat ya. Jadi dari fosfolipid dengan bantuan enzim fosfolipase itu nanti dia akan berubah menjadi asam arakidonaat. Nah, asam arakidonaat ini dengan enzim siklooksiggenase itu akan membentuk endoperoksida. Nah, tadi asam arakidonaat ini dengan bantuan enzim siklooksiggenase itu akan berubah menjadi endoperoksida, di mana di sini ada tromboksan. Endoperoksida yang terbentuk itu ada tromboksan, TXA2, ada prostasiklin, PGI2, dan juga ada prostaglandin PGE2. Nah, dari endoperoksida yang terbentuk ini, salah satu yang sangat berperan pada proses peradangan itu adalah prostaglandin PGE2 tadi. Sedangkan untuk prostasiklin, ini dia berguna untuk perlindungan lambung, untuk proses vasodilatasi, dan juga untuk antiagregasi. Sedangkan untuk tromboksan itu dia berfungsi sebagai vasokonstriksi, bronkokonstriksi, dan juga agregasi. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya, pembentukan prostaglandin itu terbentuk dari pembentukan asam arakidonaat. Nah, asam arakidonaat ini bisa terbentuk dengan bantuan enzim siklooksiggenase, ataupun juga dari yang paling kuat itu peradangan yang terjadi dari pembentukan asam arakidonaat dari fosfolipid ya dengan bantuan enzim fosfolipase. Nah, kalau enzim fosfolipase di sini asam arakidonaatnya itu juga bisa berubah menjadi leukotriene. Jadi sini dia juga menghasilkan leukotriene, di mana leukotriene ini juga sama, dia juga peradangan. Jadi secara garis besar di sini bisa kita simpulkan patofisiologi bagaimana terjadinya perbentukan prostaglandin itu dimulai dari pembentukan fosfolipid. Dari fosfolipid dengan bantuan enzim fosfolipase itu akan berubah menjadi asam arakidonaat. Nah, dari asam arakidonaat dengan bantuan enzim siklooksiggenase itu akan terbentuklah endoperoksida, di mana di sini salah satu endoperoksida yang berperan pada peradangan itu adalah prostaglandin. Sedangkan di jalur lipooksigenase dengan bantuan enzim lipooksigenase ini akan terbentuklah leukotriene. Leukotriene ini juga agen peradangan. Jadi proses inflamasi atau peradangan yang terjadi itu bisa disebabkan oleh dua agen, yaitu prostaglandin dan juga leukotriene. Kayak bisa dipahami ya teman-teman. Berarti di sini ada beberapa jalur yang bisa kita hambat supaya tidak terjadi peradangan gitu. Kalau dilihat dari sini nih, sebelum kita ke obatnya aja, logikanya yang menyebabkan peradangan mana? Nih si prostaglandin, maka harusnya dia yang dihilangkan. Kemudian yang mana lagi? Leukotriene. Artinya ini yang bisa dihilangkan untuk mengatasi peradangan. Gitu kan ya? Nah, ini tadi tanda-tanda inflamasi tadi yang saya sampaikan di sana. Jadi nanti bisa terjadi rubor, biasanya itu diawali dengan kemerahan. Tadi kenapa bisa kemerahan di sekitar daerah jaringan itu sudah saya sampaikan. Proses inflamasi itu menyebabkan pelepasan histamin tadi yang menyebabkan permeabilitas pembuluh darah itu lebih permeabel, sehingga pasukan perang kita tadi, sitokin istilahnya ya, yang berguna sebagai mediator proinflamasi itu akan dikeluarkan gitu. Nah, akan memanggil si sel darah putih, si pasukan perang kita tadi. Nah, ketika sel darah putih kan si pasukan perang kita itu keluar, maka pasti sel darah merah juga mengikuti. Akhirnya di tempat yang mengalami cedera tadi itu akan muncul warna kemerahan. Karena apa? Karena di sana pembuluh darahnya lebih permeabel, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umumnya kalor atau panas ini biasanya munculnya bersamaan dengan warna merah tadi. Kenapa? Gitu biasanya karena di sana tadi jumlah darah tuh lebih banyak ke tempat terjadinya radang. Nah, sehingga terjadilah panas pada daerah yang mengalami peradangan. Tetapi panasnya hanya di daerah tersebut, sedangkan jika dipegang ke daerah yang lain itu tidak mengalami panas. Jadi hanya pada daerah yang mengalami radang. Nah, selain itu apa? Selain itu juga sangat memungkinkan terjadinya pembengkakan. Nah, biasanya pembengkakan ini tahap kedua. Jadi ini tadi sama-sama ya di tahap pertama, sedangkan pembengkakan tuh biasanya terjadi di tahap kedua. Dimana tadi karena adanya aliran plasma ke daerah yang cedera tadi, itu akhirnya menyebabkan pembengkakan gitu. Di daerah tersebut terjadilah
di sana kan jadi terjadi peningkatan permeabilitas tadi ya, sehingga aliran darah tuh banyak ke daerah tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya tumor atau pembengkakan di jaringan yang mengalami cedera. Nah, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Persepsi nyeri atau dolor. Nah, ini tadi yang kita kembali lagi ketika terjadi proses inflamasi kan dia tadi mengeluarkan mediator proinflamasi, salah satunya adalah prostaglandin. Nah, balik lagi kita ke sini teman-teman. Kenapa bisa tadi sampai terjadi persepsi nyeri? Nah, ini ketika terjadi cedera tadi kan dilepaskanlah mediator proinflamasi tadi, si prostaglandin salah satunya. Maka tadi tersampaikanlah proses transduksi, dari transduksi transmisi, dari transmisi modulasi, kemudian terjadi persepsi, sehingga seseorang tadi dia mengalami nyeri gitu. Jadi dari sini bisa muncul persepsi nyeri tadi karena pelepasan mediator proinflamasi tadi. Nah, oke. Selanjutnya yang kelima ini ada fungsiolesa. Jadi di sini yang bisa kita lihat mungkin juga pada daerah yang mengalami cedera biasanya akan terjadi penurunan fungsi pada daerah tersebut gitu. Jadi ini ada beberapa tanda-tanda inflamasi. Nyeri itu salah satu dari tanda inflamasi tersebut. Tuh. Nah, ini tadi ada tipe inflamasi sendiri, ada akut dan ada kronis. Nah, penyebabnya kalau akut biasanya disebabkan oleh patogen atau jaringan yang rusak, sedangkan kalau kronik ini biasanya disebabkan terutama pada reaksi autoimun ya. Kemudian kalau sel-sel yang terlibat, kalau akut tuh sebenarnya sama-sama sih sel darah putih, dua-duanya sel darah putih, tapi kan sel darah putih itu banyak jenisnya. Kalau akut biasanya yang lebih berperan itu neutrofil, monosit, dan makrofag. Sedangkan kalau jadi ini lebih ke sistem pertahanan tubuh alamiah, sedangkan kalau yang kronik ini ada sel mononuklear kayak monosit, makrofag, sel plasma, akan ada limfosit. Ini juga jadi selain sistem pertahanan tubuh alamiah, di sini juga berperan sistem pertahanan tubuh adaptif atau dapatan. Kalau untuk onsetnya namanya akut tuh dia terjadi dengan segera, sedangkan kalau kronik itu prosesnya lambat. Kemudian durasi, bagaimana dengan durasinya? Kalau durasinya namanya akut pasti hanya beberapa hari, sedangkan kalau kronik itu bulan sampai tahun. Contoh pada orang autoimun. Pada orang autoimun tuh inflamasinya terjadi terus-menerus gitu, sehingga memang betul-betul proses inflamasinya tuh terjadi secara kronik. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya kalau pada tipe akut ini terjadi resolusi, abses, sampai inflamasi kronik. Sedangkan kalau yang kronis itu menyebabkan kerusakan jaringan ataupun fibrosis. Jadi ini beberapa tipe inflamasi. Oke, lanjut lagi. Tujuan terapinya. Kalau tadi inflamasi menghilangkan inflamasi ya. Kalau misalkan tadi ada nyeri, salah satu yang dihilangkan itu adalah nyerinya. Nah, untuk menghilangkan kalau hanya inflamasi, ini obat yang bisa digunakan nih kalau inflamasi ya, yang bisa digunakan itu adalah antiinflamasi. Nah, antiinflamasi sendiri itu nanti terbagi menjadi dua, NSAID dan juga steroid, kortikosteroid sendiri. Jadi ada non-steroid dan ada kortikosteroid. Nah, kemudian nih berbicara inflamasi, sedangkan kalau untuk nyeri sendiri, nyeri kan luas. Di inflamasi itu juga ada nyeri. Jadi obat nyeri itu secara luas dia disebut sebagai analgetik gitu. Jadi secara luas obat nyeri itu sebagai analgetik. Nah, nyeri tadi kan nyeri itu luas. Ada nosiseptik, ada neuropati. Kalau nosiseptik tadi yang karena ada cedera ya. Nah, kalau cedera umumnya terjadi inflamasi, sehingga biasanya obat yang kita gunakan adalah antiinflamasi, baik steroid ataupun non-steroid, tergantung kondisinya seperti apa. Sedangkan kalau nosiseptik biasanya itu memerlukan obat lain, analgetik lain untuk mengatasi nyeri gitu. Jadi kalau analgetik itu merupakan suatu golongan obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri-nyeri apapun, salah satunya termasuk nyeri inflamasi. Sedangkan kalau antiinflamasi itu hanya mengatasi terjadinya inflamasi atau peradangan ya, jadi bisa dipahami bedanya. Nah, untuk analgetik sendiri itu dibagi menjadi analgetik opioid sama non-opioid. Jadi ada yang menyebabkan ketergantungan dan ada juga yang tidak. Untuk analgetik opioid sendiri itu dibagi menjadi agonis yang kuat terhadap opioid, kemudian lemah dan sedang, kemudian juga kerjanya campuran. Jadi ini yang opioid.
Kemudian untuk yang non opioid ini ada NSAID, ini untuk inflamasi ya. Kemudian ada kortikosteroid. Kortikosteroid itu juga bisa untuk mengatasi inflamasi, tetapi sebenarnya dia tidak disarankan jadi pilihan utama karena resiko efek samping. Dan kalaupun digunakan ini juga tidak boleh digunakan jangka panjang gitu. Jadi ini betul-betul perlu perhatian khusus. Kalau penggunaan jangka panjang biasanya kita gunakan pada pasien autoimun, dan itu tujuannya adalah untuk menekan sistem imunnya gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah analgetik perifer. Nah, analgetik perifer ini berarti analgetik yang bekerja pada jaringan. Di sini contohnya adalah paracetamol atau acetaminophen. Tetapi tadi balik lagi, perlu diingat kemampuannya itu lemah. Karena apa? Terutama paracetamol itu dia lebih banyak bekerja pada sentral sebagai antipiretik. Sedangkan kemampuan dia menghambat siklooksiggenase pada perifer itu lemah. Tapi punya nggak? Punya itu. Jadi ini ada beberapa macam klasifikasi dari analgetik itu sendiri. Tuh. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas adalah analgetik opioid. Nah, ini teman-teman, analgetik opioid biasanya ini kita gunakan pada kasus nyeri yang cukup berat gitu, yang sudah misalkan pada pasien yang mengalami kanker yang sudah tidak bisa lagi menggunakan obat nyeri baik NSAID ataupun steroid gitu, atau analgetik perifer tambah tidak bisa lagi, maka mau tidak mau kita menggunakan analgetik opioid gitu. Nah, di sini tujuan penggunaan analgetik opioid itu adalah untuk menekan atau mencegah terjadinya sensititasi sentral. Jadinya seperti ini. Sama sih sebenarnya seperti kita belajar di sistem saraf pusat kemarin. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini dari tahap transduksi tadi, jadi nanti ditransmisikan, kemudian kan ya dimodulasi dan nanti dia dipersepsikan. Nah, ini nyeri itu salah satunya nanti sampai ke sini gitu, sampai ke sistem saraf pusat, di mana tadi di sini kan dia harusnya dipersepsikan. Nah, teman-teman, di sistem saraf pusat ini terdapat reseptor opioid. Nah, ini reseptor opioid. Nah, jika dia diduduki, jadi jika reseptor opioid ini diduduki oleh opioid, jadi jika diduduki oleh opioid, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya hiperpolarisasi. Kenapa bisa hiperpolarisasi? Karena opioid ini sendiri ketika dia berikatan dengan reseptornya, dia akan menghambat CA2+. Nih, jadi CA2+ ini dihambat, padahal kita tahu CA2+ itu merupakan suatu energi ya yang dibutuhkan untuk membantu melepaskan neurotransmitter. Sedangkan kalau neurotransmitter aja, neurotransmitter eksitasi terutama, itu dilepaskan, kalau neurotransmitternya dilepaskan, otomatis apa yang terjadi? Nah, kalau di potensial aksi kan dia ke atas ya, dari istirahat tuh dia akan ke atas. Nah, tapi di sini CA2+-nya itu dihambat. CA2+-nya itu dihambat. Akhirnya apa? Kalau CA2+-nya dihambat, maka pelepasan neurotransmitter itu tidak terjadi dengan baik, terjadi pengurangan. Endingnya apa? Endingnya adalah terjadi kondisi hiperpolarisasi. Kalau tidak ada neurotransmitter yang dilepaskan, jadi berkurang jumlahnya, otomatis yang sampai ke possinap itu juga akan berkurang. Itu yang pertama cara kerjanya. Kemudian yang kedua adalah dia dengan membantu memasukkan Cl-min. Jadi dia akan membuka kanal kalium ya. Jadi kaliumnya keluar, K+-nya keluar, Cl-nya masuk. Akhirnya di possinap, kondisi di possinap itu dia akan mengalami hiperpolarisasi. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Jadi intinya penggunaan dari opioid ini itu adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Bagaimana cara mengurangi rasa nyerinya? Dengan membuat jaringan atau tempat targetnya itu dia mengalami hiperpolarisasi sehingga impuls listrik tidak akan sampai. Jadi mau dirangsang seperti apapun nyerinya akan berkurang. Nah, itu bagaimana tadi mekanisme opioid bisa menyebabkan hiperpolarisasi. Nah, di sini tadi kan namanya aja analgetik opioid, berarti dia agonis nih, sejalan dengan opioid. Nah, ini di sini dia nanti akan menduduki reseptor opioid.
Nah, di sini tadi nih, dia akan menuju ke reseptornya, akhirnya memberikan efek yang sama gitu. Nah, teman-teman, untuk opioid analgesik sendiri itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat tuh biasanya morfin. Nah, ini sekarang itu sudah mulai sering digunakan terutama pada pasien kanker biasanya, dan bisa digunakan yang dalam bentuk ditempel ya ataupun diminum gitu. Nah, kemudian kalau yang sedang, kalau yang dari sedang itu dia contohnya ada kodein. Nah, ini kemampuan analgesiknya itu sedang saja gitu. Nah, jadi ini beberapa contoh dari analgetik opioid dan juga bagaimana mekanisme kerjanya sehingga dia bisa berfungsi sebagai analgesik gitu. Jadi kalau di tahap nyeri tadi kan ya, di tahap nyeri itu ada 4 tahapan, dari tahap transduksi, transmisi, kemudian tahap modulasi dan persepsi nyeri kan ya. Nah, opioid ini dia mainnya di persepsi nyerinya gitu. Jadi, analgetik opioid ini di persepsi nyerinya, dia mainnya di sini. Sedangkan kalau nanti NSAID itu dia bermain di tahap transduksinya. Jadi di tahap pertama. Beda ya. Yang satu bekerja di tahap pertama, yang satu bekerja di tahap keempat di persepsi nyerinya. Tuh. Nah, ini beberapa contoh analgetik. Di sini tadi reseptor untuk opioid itu sendiri banyak reseptor di sana, tapi salah satu yang berperan pada analgetik itu adalah reseptor mu gitu. Nah, ini beberapa contoh agonisnya. Kemudian di sini juga ada antagonis, teman-teman. Apa bedanya? Berarti kebalikannya. Nah, biasanya obat-obat antagonis ini digunakan untuk mengatasi pasien-pasien yang mengalami ketergantungan pada opioid itu. Kemudian, nah ini selesai untuk opioid. Selanjutnya kita masuk ke antiinflamasi. Nah, ini yang paling sering digunakan. Kalau opioid itu harus menggunakan resep dokter ya. Kalau antiinflamasi kan sebagian ada yang obat wajib apotik dan ada juga yang obat bebas, sehingga masih bisa dilakukan swamedikasi oleh apoteker. Nah, lanjut lagi untuk antiinflamasi sendiri, di sini ada 2. Tadi saya sampaikan ada yang steroid dan ada non steroid. Nah, bedanya apa di mekanisme kerjanya? Kalau steroid itu di fosfolipase, kalau non steroid itu di enzim siklooksigenase. Untuk steroid sendiri itu ada yang selektif dan tidak selektif. Nanti kita bahas di mekanisme kerjanya supaya teman-teman lebih paham. Kalau selektif artinya dia hanya menghambat COX-2, sedangkan kalau non selektif dia hambat COX-1 dan COX-2. Secara singkatnya seperti ini resuman untuk antiinflamasinya. Oke. Nah, ini masuk yang detailnya. Nah, tadi kan kita bicara seperti ini, itu bicara bagaimana mekanisme kerja terbentuknya si prostaglandin ini tadi nih, 2 ini. Nah, sekarang kita bagaimana mekanisme kerja antara NSAID dan juga steroid. Tadi disampaikan kan ya, kalau si fosfolipid, kalau si kortikosteroid itu dia kerjanya di sini, dia menghambat enzim fosfolipase, sedangkan kalau NSAID dia menghambat di enzim siklooksigenase. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini tadi. Kalau kortikosteroid dia menghambat fosfolipase, sedangkan kalau non-steroid yang dihambat siklooksigenase. Hanya saja nanti apakah dia selektif atau tidak selektif. Oke, nah ini saya bahas lagi. Tadi kan pembentukan si prostaglandin itu salah satunya melalui jalur asam arakidonat ya. Kemudian ini salah satu mediator nyeri yang lainnya adalah leukotriene. Nah, di sini teman-teman, kalau kortikosteroid itu dia yang dihambat adalah fosfolipidnya. Otomatis kalau fosfolipid dihambat, ini semua jalur itu terhambat, sehingga kemampuan sebagai analgetik itu kuat. Akan tetapi jeleknya penggunaan kortikosteroid ini itu punya banyak efek samping yang berbahaya, sehingga dia tidak boleh digunakan jangka panjang, dia hanya digunakan jangka pendek. Karena ini kortikosteroidnya hanya sebagian kecil mekanisme kerja yang dibahas di sini. Nanti kita bahas lagi kortikosteroid secara lebih luas. Karena nanti di situ akan ketahuan kenapa sih penggunaan kortikosteroid itu punya banyak efek samping. Nah, ini hanya peran kortikosteroid dalam mengatasi inflamasi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus apa bedanya sama NSAID?
Nah, kalau NSAID ini teman-teman, yang dia hambat itu adalah enzim siklooksigenase. Sehingga yang terhambat itu hanya peradangan yang ada di prostaglandin, yang disebabkan oleh prostaglandin. Peradangan yang disebabkan oleh leukotrin ini nggak dia hambat, ini dia masih ada. Nah, akhirnya untuk mengatasi nyeri itu, kalau menggunakan NSAID mungkin tidak akan secepat nyeri yang diatasi dengan kortikosteroid gitu. Jadi masih ada mediator nyeri yang lainnya. Tapi tidak masalah, karena tadi yang paling banyak berperan itu adalah si prostaglandin, tadi kan salah satunya. Nah, walaupun leukotrin juga berperan, tapi dengan menghambat prostaglandin otomatis kita juga perlahan-lahan akan mengurangi proses inflamasi yang terjadi. Gitu. Jadi tidak perlu dihajar dua-duanya. Karena apa? Resiko efek samping tadi. Itu. Nah, bisa dipahami di sini ya. Nah, sekarang kita bahas lagi yang NSAID sendiri. Untuk NSAID sendiri, tadi ada yang mengatakan selektif dan tidak selektif. Kalau selektif, yang dia hambat itu hanya COX-2. Jadi, hanya peradangannya saja yang terhambat. Ini kalau selektif. Sedangkan, kalau dia tidak selektif, jadi kalau tidak selektif itu yang dihambat adalah dua-duanya, COX-1 dihambat, COX-2 dihambat. Sehingga, tidak hanya peradangan yang terhambat, tapi proteksi lambung itu juga terhambat. Ini terhambat proteksi lambung, nggak ada lagi yang melindungi lambung. Kenapa? Karena si prostacyclin yang melindungi lambung itu dihambat oleh NSAID. Nah, ini teman-teman yang menyebabkan salah satu efek samping dari penggunaan NSAID itu adalah nyeri pada lambungnya. Kenapa bisa? Karena pelindungan lambungnya dihambat. Terus siapa yang melindungi lambung? Kan tidak ada yang melindungi lambung, terutama jika ada asam, jika ada infeksi, tidak ada yang bisa melindungi lambungnya. Gitu, sehingga penggunaan NSAID terutama jangka panjang itu beresiko menyebabkan gangguan pada lambung ataupun ususnya. Jadi akan menyebabkan tukak peptiknya itu besar. Tuh, kayak bisa dipahami ya. Sehingga pada pasien yang punya resiko, dia punya resiko mengalami gangguan lambung, maka kita bisa menggunakan yang resikonya lebih kecil dengan menggunakan siklooksigenase yang selektif gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tadi yang saya bahas tentang NSAID yang selektif ataupun tidak selektif. NSAID yang selektif itu ada selekosip dan ada rofecoxib gitu, tetapi untuk rofecoxib sendiri sekarang itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena resiko efek samping ke kardiovaskulernya lebih besar, sehingga yang familiar digunakan di Indonesia itu yang lebih banyak adalah selekosip gitu. Kemudian untuk yang non selektif sendiri ini banyak ya jenisnya, dari derivat salisilat seperti aspirin gitu, ada natrium salisilat, ada derivat asam asetat, indometasin yang familiar ya. Ada derivat asam propionat, ada ibuprofen, ketoprofen yang paling sering digunakan. Ada juga derivat dari asam fenamat itu mefenamat, derivat dari pirazolon, derivat dari oksikam dan aminofinol. Jadi banyak sekali jenis dari NSAID itu sendiri. Tuh. Nah, ini tadi sebenarnya sama seperti sudah saya jelaskan. Tapi ini dia langsung memasukkan obatnya. Jadi NSAID itu di sini dia menghambat enzim siklooksigenase. Kemudian untuk yang selektif, ini selektif COX-2, ini yang dihambat di sini si prostaglandinnya saja. Sedangkan prostacyclin dan tromboksannya itu aman. Nah, tidak dihambat ya, bukan aman. Karena kalau tromboksan tadi tidak dihambat itu juga akan beresiko pada kardiovaskular. Nanti kita jadi menggunakan NSAID yang selektif ini dilema juga kalau pasiennya punya kardiovaskular. Itu. Kemudian di sini tadi kalau steroid dia di fosfolipase yang dihambat, sehingga semua mediator antiinflamasi itu juga terhambat. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang kenapa kita dilema memilih NSAID. Kalau NSAID non-selektif, ya NSAID yang non-selektif itu resikonya apa? Menggunakan NSAID non-selektif itu yang resiko paling besar adalah gangguan pada sistem saluran cernanya. Karena COX-1, si prostacyclin yang melindungi saluran cerna itu juga dihambat, sehingga semakin ke sini, semakin ke kanan, nah ini semakin besar
resiko pada gangguan gastrointestinalnya. Itu ya. Jadi ini contoh aspirin. Nah, di sini dia untuk resiko pada gastrointestinalnya itu tinggi, tetapi pada kardiovaskularnya itu malah dengan menggunakan dosis rendah dia bisa memproteksi, sehingga aspirin pada dosis rendah itu bisa membantu fungsinya sebagai antiplatelet. Jadi dia digunakan pada gangguan kardiovaskular, dia malah kardioprotektif. Jadi semakin ke kanan, ini resiko gastrointestinalnya tinggi, tetapi kardiovaskulernya rendah. Tuh. Sedangkan semakin ke kiri, ini resiko kardiovaskularnya tinggi, resiko gastrointestinalnya rendah. Jadi dilema ya pilihnya. Jadi tergantung nanti kondisi pasiennya seperti apa. Nah, jadi yang paling besar resikonya ke gastrointestinal itu salah satunya adalah aspirin. Kemudian di sini juga ada semi-selektif ya. Jadi di sini ada ibuprofen, ada naproxen. Ini merupakan non-selektif NSAID. Kemudian ini juga ada yang kalau non-selektif ini juga punya resiko. Kemudian kalau semi-selektif di sini ada meloxicam, diclofenac ya. Ini dia bisa meningkatkan apa ya? Karena dia semi-selektif, jadi dia ke COX-2 dan ke COX-1-nya itu juga punya kemampuan yang hampir sama. Kemudian tapi di sini tuh kemampuan dia ke prostaglandinnya itu tuh lebih besar, ke COX-2-nya itu lebih besar. Sehingga makanya obat-obat diclofenac itu ya, itu untuk mengurangi nyeri lebih besar dibandingkan dengan ibuprofen. Jadi bisa dipahami ya di sini. Karena yang dia hambat COX-2-nya itu lebih besar dibandingkan COX-1-nya. Tetapi untuk resiko kardiovaskularnya itu juga mulai tinggi. Nah, di sini yang dia sangat selektif, jadi dia memang selektif khusus ke COX-2 aja, resiko kardiovaskularnya tinggi, sedangkan resiko untuk gangguan gastrointestinalnya rendah gitu. Jadi, teman-teman di sini yang bisa kita simpulkan, penggunaan NSAID itu harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau kita tadi ke arah non-selektif itu resiko gastrointestinalnya yang besar, sedangkan kalau ke arah yang COX-2 selektif itu resiko kardiovaskularnya yang besar. Tuh. Oke, nah ini tadi sama sih ini menjelaskan yang tadi juga. Intinya kalau tadi di sini dia selektif, tidak selektif itu resiko gastrointestinalnya, sedangkan kalau dia selektif itu resiko kardiovaskularnya yang tinggi. Nah, kemudian kalau ini membahas antara COX-1 dan COX-2. Nah, COX-1 dan COX-2 ini tadi teman-teman apa ya istilahnya? Kenapa dia ada yang selektif dan ada yang tidak? Kalau COX-1 itu teman-teman di sini bisa dilihat dia lebih kecil struktur molekulnya. Sedangkan kalau COX-2 itu lebih besar. Obat-obat yang non-selektif yang dia menghambat COX-1 dan COX-2 itu ukuran molekulnya kecil, sehingga dia bisa masuk ke COX-1 dan dia juga bisa masuk ke COX-2. Sedangkan obat-obat yang selektif terhadap COX-2 itu molekulnya besar, sehingga dia tidak bisa masuk ke COX-1. COX-1 ini mulutnya dia lebih kecil molekulnya. Jadi dia spesifik masuknya ke COX-2. Nah, ini beda kalau dari molekulnya. Tuh. Oke, selesai yang NSAID ya. Jadi dari NSAID tadi bisa kita simpulkan non-steroid antiinflamasi drug ini sendiri itu bisa mengatasi inflamasi ya, dia menghambat prostaglandin. Ada 2 jenisnya, apakah dia selektif atau tidak selektif. Nah, jika kita lihat dari mekanisme kerjanya ini, tadi bisa kita simpulkan kalau seandainya dia selektif, maka resiko efek samping yang terjadi adalah resiko kardiovaskular. Kenapa gitu? Karena yang dia hambat adalah hanya prostaglandinnya saja, sedangkan tromboksan tidak dihambat, prostacyclin tidak dihambat, sehingga agregasi plateletnya itu semakin besar.
terjadi peningkatan agregasi dari platelet, akhirnya nanti bisa menyebabkan penyumbatan, bisa menyebabkan infak gitu. Nah ini yang dikhawatirkan nih, karena tadi tidak dihambat tuh. Kemudian itu kalau yang si selektif. Kalau yang tidak selektif, itu efek sampingnya prostasiklin tadi dihambat, akhirnya resiko pada gastrointestinalnya besar. Jadi dari sini bisa dipahami nih efek samping dari NSAID ya. Jadi bisa ke kardio, bisa juga ke gastrointestinal. Itu yang paling sering terjadi. Oke. Lanjut lagi, kita lanjut ke kortikosteroid. Nah, ini tadi juga agen antiinflamasi, tapi dia yang steroid. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ketika kita belajar kortikosteroid itu sebenarnya sangat luas kemampuan si kortikosteroid ini sendiri. Sedangkan tadi mekanisme kerjanya yang kita bahas tadi yang menghambat enzim fosfolipasa itu hanya mekanisme kerja yang spesifik sebagai agen antiinflamasi. Tapi kalau kita bicara secara lebih luas itu banyak sekali efek dari kortikosteroid ini sendiri. Tuh. Nah, dari sini bisa kita lihat ya kortikosteroid, tapi tadi kalau mekanisme kerja secara khusus di penghambat inflamasi, dia dengan menghambat enzim fosfolipase. Nah, kalau ini secara umum tadi untuk kortikosteroid sendiri itu terbagi menjadi dua, ada glukokortikoid dan ada mineralokortikoid. Ini nanti kita bahas lebih detail. Intinya kortikosteroid baik itu glukokortikoid atau mineralokortikoid itu dilepaskan oleh kelenjar adrenal ya. Jadi dilepaskan oleh korteks adrenal di sini. Nah, nanti nih steroid yang dilepaskan ini nanti akan masuk ke sel target. Dia akan bertemu dengan reseptor. Nah, ketika dia bertemu dengan reseptor, nanti terjadilah ya sintesis protein, terjadilah respon dari steroid itu sendiri. Apa responnya? Nah, responnya sih sangat banyak ya. Dari menurunkan respon inflamasi ya, ini yang kita harapkan tadi nih. Menurunkan respon inflamasi ini yang perannya di antiinflamasi. Kemudian dia juga bisa menurunkan respon imunologi. Nah, ini yang dikhawatirkan dari penggunaan kortikosteroid jangka panjang, karena dia bisa menurunkan sistem imun sehingga tubuh rentan terhadap infeksi yang masuk. Kemudian dia juga bisa menyebabkan penumpukan glikogen hati. Dia bisa menyebabkan peningkatan glukogenosis. Dia juga bisa menyebabkan output glukosa dari hati itu meningkat, menyebabkan penggunaan glukosa menurun. Kalau penggunaan glukosa menurun, maka bisa menyebabkan hiperglikemia ya, tambah parah nanti, terutama pada pasien diabetes. Harusnya di mana glukosanya itu penggunaannya ditingkatkan, malah di sini penggunaannya diturunkan. Kemudian katabolisme proteinnya meningkat, kemudian menyebabkan katabolisme tulang meningkat, akhirnya punya resiko itu mengalami osteoporosis. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nih, kalau katabolisme meningkat, osteoporosis gitu. Nih, kalau glukosa outputnya itu meningkat, glukosa outputnya tadi meningkat, dari hati glukogenosisnya meningkat, kemudian penggunaan glukosanya menurun, itu resiko diabetes gitu. Nah, kemudian mood tadi ya, dia juga mempengaruhi mood, akhirnya mengalami kemungkinan gangguan psikosis pada pasiennya, kemudian menyebabkan peningkatan pada asam lambung sehingga punya resiko menyebabkan peptic ulcer. Kenapa? Tadi kan bisa dilihat yang dia hambat itu enzim fosfolipidnya. Enzim fosfolipid terhambat, leukotrin, prostasiklin, prostaglandin, tromboksan itu semua terhambat sehingga resiko menyebabkan peptic ulcernya itu lebih besar. Tuh. Kemudian di sini juga untuk ini efek mineralokortikoid. Jadi di sini untuk mineralokortikoid sendiri, dia itu bisa meningkatkan reabsorpsi dari Na. Kalau reabsorpsi dari Na meningkat, jadi reabsorpsi itu kan penyerapan kembali. Kalau natrium itu banyak diserap kembali ke dalam tubuh, maka risiko hipertensi. Gitu. Kemudian dia juga meningkatkan ekskresi atau pengeluaran dari K+ dan H+. Nah, ini akhirnya nanti bisa menyebabkan kelemahan otot. Gitu. Jadi ini beberapa penjelasan terkait kortikosteroid itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa jenis kortikosteroid. Tadi kan dibagi jadi dua, ada glukokortikoid dan ada mineralokortikoid. Nah,
Untuk glukokortikoid sendiri itu ada yang short acting, ini hidrokortison sering digunakan ya. Kemudian ada yang kerja menengah, intermediate, ada prednisolon, metilprednisolon, dan lain-lain. Dan ada juga yang long acting kayak dexamethasone dan betamethasone. Untuk mineralokortikoid sendiri itu di sini ada desoksikortikosteron asetat, kemudian ada fludrokortison dan juga ada aldosteron gitu. Kalau ini topikal steroid ya sedianya, bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita bahas satu-satu. Untuk kortikosteroid sendiri tadi yang glukokortikoid tadi itu efek utamanya adalah penyimpan glikogen hepar dan efek antiinflamasi. Sedangkan kalau pada keseimbangan air dan elektrolit pengaruhnya itu kecil. Nah, ini tadi dari sini. Nah, ini kalau efek yang terjadi di sini tuh adalah efek glukokortikoid. Sedangkan kalau ke mineralokortikoid itu kecil. Bisa dilihat dari sini ya. Nah, lanjut lagi. Ini tadi contohnya. Ada dexa, prednison, betamethasone, dan lain-lain. Kemudian ini beberapa fakta terkait glukokortikoid. Yang pertama adalah tadi karena dia mampu memetabolisme glukosa, sehingga ini sangat memungkinkan terjadinya peningkatan gula darah dan meningkatkan kadar gula darah dan juga glikogen dalam hati, sehingga ini berbahaya sekali pada pasien diabetes. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dia juga menghambat pertumbuhan anak. Kenapa? Karena dia menghambat absorpsi kalsium dalam usus dan juga reabsorpsi di ginjal. Jadi ini juga tidak baik digunakan untuk anak-anak, sehingga penggunaan steroid pada anak itu dibatasi gitu. Kemudian bekerja imunosupresif ke jaringan limpa, jadi bisa sampai menyebabkan pengecilan limfosit. Kemudian dia juga bisa menurunkan daya tahan tubuh dengan menurunkan jumlah granulosit dan eosinofil. Itu kemudian dia bekerja dengan menekan korteks adrenal. Tuh, ini beberapa fakta terkait glukokortikoid. Oke, ini yang mineralokortikoid. Nah, ini tadi efek utamanya adalah keseimbangan air dan elektrolit teh. Ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan ini. Nih, mineralokortikoid efek itu terkait dengan keseimbangan natrium, kalium gitu ya. Jadi dia berkaitan dengan sistem keseimbangan air dan elektrolit. Untuk efek terapinya sendiri dia kecil, jadi biasanya kalau mau diberikan itu harus dikombinasi dengan glukokortikoid. Di sini contohnya tadi ada aldosteron. Efek sampingnya tadi karena dia reabsorpsi Na-nya meningkat maka hipertensi gitu. Kemudian K+-nya tadi dia ekskresinya itu meningkat maka bisa menyebabkan hipokalemi. Karena apa? Karena kaliumnya kan meningkat pengeluarannya gitu. Kemudian karena reabsorpsi tadi meningkat hipernatremi. Kemudian karena ekskresi asamnya juga meningkat maka alkalosis. Jadi sifat di dalam tubuh tuh basa ya, lebih banyak basa karena asam dieliminasi tadi. Nah, ini senyawa glukokortikoid itu juga bisa memiliki aktivitas mineralokortikoid. Jadi ada senyawa glukokortikoid yang dia punya aktivitas mineralokortikoid. Jadi punya efek terapi tapi juga punya efek pada keseimbangan. Ini contohnya adalah prednison dan prednisolon. Sehingga penggunaan prednison dan prednisolon ini punya efek samping moonfast gitu. Jadi dia punya efek sebagai antiinflamasi, tapi ketika digunakan jangka panjang itu terjadilah ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Akhirnya moonfast, wajahnya bengkak tapi badannya tidak bermasalah gitu. Ini kenapa? Karena pengaturan cairan dan elektrolitnya tadi. Tuh. Oke, selesai. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan kita nanti diskusikan pada sesi Zoom ya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.